Bismillahirrahmanirrahim. Untuk UTS Visdas yang belajar bersama UTS Visdas yang kedua, Visdas 2, ini saya soal-soalnya hampir mirip kayak UTS yang tahun 2019. Jadi saya tuh nggak ngambil yang UTS yang 2020 karena saya tidak mendapatkan soalnya. Oke, kita lanjut ya ke sumber soal nomor 1. Nomor 1 tuh soalnya tuh diketahui 3 buah muatan membentuk segitiga sama sisi seperti pada gambar ini. Panjang sisi segitiga yaitu 4 cm. Jadi setiap sisi itu panjangnya itu sama, yang nilainya itu 4 cm. Lalu di muatan Q1 yang muatan pertama itu sebesar sebesar minus 10 mikrokolom. Q2 sebesar 60 mikrokolom dan Q3 sebesar minus 30 mikrokolom. Jadi nilai minus ini tuh menunjukkan muatannya itu jenisnya itu negatif. Kalau yang Q1 ini kan nilainya minus 10 mikrokolom, jadi nilai Q1-nya itu negatif. Terus yang kedua itu plus 60 mikrokolom, nilainya itu plus, jenisnya itu plus. Terus yang ketiga minus 30 mikrokolom, muatannya itu minus. Lalu hitunglah gaya listrik yang bekerja pada muatan Q1, Q2, dan Q3 serta gambarkan arah gayanya. Yang pertama, sebelumnya itu kita tulis dulu diketahuinya apa dulu. Q1 minus 10 mikrokolom, Q2 60 mikrokolom, Q3 minus 30 mikrokolom. Lalu tadi jarak dari muatan 1 ke muatan 3 dan muatan 2 ke muatan 3 dan muatan 1 ke muatan 2 itu nilainya itu sama karena ini segitiga sama sisi. Jadi jaraknya itu 4 cm. Kalau diubah ke meter itu jadi 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang pertama kita cari dulu ya arahnya itu. Yang pertama dari muatan 1 dan muatan 3. Ini muatan 1 itu ininya apa? Jenisnya itu minus. Muatan 3 juga jenisnya itu minus. Jadi arahnya itu bakal berlawanan arah gayanya itu. Jadi F13 arahnya ke sini berlawanan dengan yang muatan 1, F1 juga, F13 yang di muatan 1 juga muatannya arahnya berlawanan dengan yang muatan 3. Lalu yang F12 ini tuh muatannya itu berbeda, jadi kayak saling tarik menarik atau saling mendekat arahnya tuh. Jadi F12 akan ke arah yang Q1 ini akan ke arah yang Q2, lalu yang Q2 ini akan ke arah yang Q1. Lalu yang Q2 dan Q3. F23 juga, ini kan nilainya berbeda juga ya, minus dan plus. Jadi arahnya juga sama kayak yang tadi yang F1 sama F2. Jadi arahnya itu mendekat atau jadi tarik menarik gitu. Arahnya itu nggak berlawanan. Jadi F23 arahnya ke sini, F23 yang di muatan ketiga juga arahnya ke sini. Nah, sesudah itu ditentukan juga nilai derajatnya juga. Nah, kan satu garis ini tuh nilainya tuh 180 derajat ya, satu garis ini. Nah, sedangkan di segitiga sama sisi itu, setiap sisinya itu, di segitiga sama sisi itu, nilai satu segitiga ini, nilainya itu, derajatnya itu 180 derajat. Sedangkan segitiga sama sisi itu, setiap derajat itu nilainya tuh bakal sama. Jadi, 180 totalnya ini dibagi 3. Jadi setiap sisi ini tuh jadi 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Jadi karena tadi satu garis ini 180 derajat, maka kan yang di sini 60 derajat ya. Jadi mencari derajat yang di sini tuh kita kurangi 180 dikurangi 60 derajat, hasilnya 120 derajat. Untuk yang Q1. Lalu untuk yang Q3 juga sama, karena tadi arahnya tuh yang F13 ke sini, F23 ke sini. Karena F13 ini garis sini tuh 180 derajat juga.
terus di sini 60 derajat. Jadi nilai derajat yang di sini tuh tinggal dikurangi saja 180 derajat dikurangi 60 derajat, jadi hasilnya 120 derajat. Nah, sedangkan yang muatan kedua ini, yang arah F12-nya ke sini dan arah F23-nya ke sini, nilainya itu 60 derajat karena sesuai dengan sisi 3 sama sisi ini. Jadi nilainya 60 derajat. Nah, sudah itu kita cari juga nilai dari F12, F13, F13, dan F23. Mencari nilai F13 itu kita cari pakai rumus K dikali Q1 kali Q2, kali Q3 dibagi R13 pangkat 2. Nah, ini tuh biasa tuh rumus yang kita tahu tuh biasa disingkat tuh jadi kaki ku klorombehan. Nanti tinggal dimasukin aja angka-angkanya berapa. K kita ganti jadi 90 pangkat 9 karena itu udah nilainya udah mutlak. Lalu yang Q1 kita masukin yang di sini nilai Q1-nya berapa? Minus 10 mikrokolom kan. Tapi minusnya nggak usah dibawa karena ini hanya seperti memberikan jenisnya saja, jenis muatannya minus atau plus. Jadi cuma angkanya saja nih Pak. Jadi 10 kali mikronya itu 10 pangkat min 6 dikali yang Q3 30 kali 10 pangkat min 6 dibagi R13 itu 4 kali 10 pangkat min 2 yang dikuadratkan. Nah, sudah itu tinggal kalian hasil akhiri saja. Misalnya ini 9 kali 10 kali 30 itu hasilnya 2700. Terus 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6. Karena ini perpangkatan, maka tinggal di pangkatnya ini dijumlahkan kalau kali itu. Jadi 9 ditambah min 6 ditambah min 6. Jadi min 3. Lalu yang ini, yang di bawah ini. 4 dikuadratkan 16. 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Karena pangkat kalau dikuadratkan itu dikali minus 2 dikali 2 jadi minus 4. Nah, tinggal kalian bagi, ntar tuh hasilnya tuh 1687,5 Newton. Lalu sudah itu kita cari yang F12. F12 juga sama rumusnya K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R12 pangkat 2. Tinggal dimasukin aja nilai-nilainya. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat dikali 10 kali 10 pangkat min 6 dikali 60 kali 10 pangkat min 6 dibagi 4 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Ntar tuh hasilnya 3375 Newton. Yang F23 juga sama. K kali Q2 kali Q3 dibagi R23 pangkat 2. K-nya tinggal diganti sama 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya masukin yang ini. Q3 juga masukin yang ini. Terus R23-nya tadi masukin yang ini. Udah dimasukin semuanya. Kalian hasilin nilainya tuh 10.125 Newton. Nah, sesudah itu kita mencari F di Q1, G di Q1. Nah, ini yang minus 10 mikrokolom. Yang di Q1 kan yang ini ya. Ini yang Q1, ini Q2, ini Q3. Nah, yang Q1 ini arah F13-nya ke bawah. Ke sini, F12-nya ke sini. Nah, kita tuh mencari nilai yang di sini, yang di tengah-tengah ini. Nah, itu pakai rumus seperti ini. F1 sama dengan akar F12 pangkat 2 ditambah F13 pangkat 2 ditambah 2 dikali F12 dikali F13 dikali cos dari derajat ini. Nilainya berapa? Di sini derajat itu nilainya tuh 120 derajat. Jadi dikali cos 120 derajat. Nah, kalian masukin nilai yang F12, F13, F12 sama F13 ini yang sulit kalian dapatkan dari sini. Tinggal dimasukin hasil akhirnya yang F12 tuh 3375 Newton. Masukin ke sini, terus dipangkatkan 2, lalu ditambahkan F13 itu 1687,5 Newton.
terus kalian kuadratkan, terus ditambah 2 dikali ini, lalu dikali yang ini, yang F13, dikali hasil dari cos 120 derajat itu minus setengah. Sudah itu, sudah dikuadratkan, hasilnya seperti ini, 11 390.625 ditambah 2847656,25 ditambah 5695312,5 dikali minus setengah. Nah, kan ini 2 dikali minus setengah, 2-nya ini bisa dicoret supaya mempermudah. Terus minusnya ini dikali dengan ini. Jadi minus yang plus yang di sini dikali minus. Jadi hasilnya minus. Terus nanti kalian tinggal jumlahkan hasilnya itu, kalau di kalkulator itu hasilnya 2922,8357 Newton. Nah, ini adalah nilai F1 yang di sini. Di muatan Q1. Lalu lanjut yang B, yang mencari nilai F di Q2. Nah, Q2 kan tadi di sini ya, F12 arahnya ke sini, F23 arahnya ke sini. Nah, seperti ini, F12 arah ke sini, F23 arahnya ke sini. Nah, kita cari yang di tengah-tengah ini, F2-nya. Rumusnya masih sama, F12 dikali F12 yang dikuadratkan, ditambah F23 yang dikuadratkan, ditambah 2 kali F12 dikali F23, dikali cos derajat yang di Q2 ini, cosnya derajatnya itu 60 derajat, jadi dikali cos 60 derajat. Nah, itu dimasukin aja nilai yang F12-nya berapa, 3375 pangkat 2, F23-nya berapa, 10.125 pangkat 2, ditambah 2 dikali F12-nya dimasukin, tadi 3.375, F23-nya 10.125, lalu hasil dari cos 60 derajat itu adalah setengah. Nah, setengah ini, 2 ini kalian bisa coret juga dengan 2 yang di sini jadi 1. Udah itu kalian tinggal yang ini dipangkatkan 2, yang ini dipangkatkan 2, lalu yang ini yang dikalikan. Hasilnya seperti ini. Setelah itu dijumlahkan, lalu dipangkatkan, hasilnya itu 12.168,7355 Newton. Lalu lanjut mencari yang F di Q3. Tadi yang di Q3, arahnya itu yang terhadap yang muatan Q2, F23-nya ke sini, terhadap yang muatan Q1, F13-nya ke sini. Nah, seperti ini, F23-nya ke sini, F13-nya ke sini, jadi ini mendekat, ini berlawanan. Nah, kita cari nilai yang di tengah-tengahnya juga, F3-nya. Sama kayak yang tadi, rumusnya F13 pangkat 2 ditambah F23 pangkat 2 ditambah 2 kali F13 dikali F23 dikali cos 120 derajat. Jadi nilai cos ini tuh tergantung sama derajatnya ya. Sama ini juga sama tergantung dengan nilai yang di sininya nilai itu berapa aja. Kalian masukin F13-nya tadi berapa? 1687,5 pangkat 2, F23-nya 10.125 pangkat 2 ditambah 2 dikali 1687,5 dikali 10.125 yang F23 dikali juga hasil dari cos 120 derajat itu minus setengah. Nah, ini 2 ini bisa dicoret juga supaya mempermudah. Lalu minus 1 ini dikali 10.125 dikali 1687,5. Nah, hasilnya seperti ini. Sebelum itu ini dikuadratkan dulu, jadi dikuadratkan dulu. Kalian jumlahkan dan dikurangi dengan yang ini. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kalian pangkatkan. Nanti hasilnya seperti ini, 9.395,6311 Newton. Lalu lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini, perhatikan gambar berikut. Muatan Q1 besarnya minus 60 mikrokolom
dan Q2 besarnya 90 mikrokolom. Di titik A ini berada 90 cm di kanan muatan Q1. Jadi jarak sini sampai sini itu 90 cm di titik A. Muatan Q1, muatan Q2, dan titik B membentuk segitiga sama sisi dengan jarak 60 cm. Jadi jarak dari sini 60 cm, jarak sini 60 cm, jarak sini juga 60 cm. Jadi jaraknya itu sama semua, karena itu segitiga sama sisi. Seperti yang nomor sebelumnya. Lalu, hitunglah besar medan listrik yang bekerja pada titik uji A dan B. Kita jawab, Q1 dan Q2 itu tadi jaraknya 60 cm. Lalu Q2 dan B itu sama 60 cm, dan Q1 ke B juga sama 60 cm. Sedangkan tadi dari Q1 ke titik A itu jaraknya itu 90 cm. Maka dari yang Q2 ini ke titik A, tinggal kalian kurangi saja 90 dikurangi 60. Jadi 30 cm. Jadi jarak dari A ke yang Q2 itu jaraknya 30 cm. Pertama kita cari E pada titik A. E pada titik A ini tuh muatannya itu derajatnya itu sama itu, segaris gitu. Jadi kita masukin saja EA1, EA terhadap yang muatan yang pertama sama dengan kaki dikali R1 jarak dari jarak dari Q1 ke A yang dikuadratkan. Tinggal dimasukin, K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya itu 60 kali 10 pangkat min 6 dibagi jarak dari Q1 ke titik A ini 90 cm atau 90 kali 10 pangkat min 2 yang dikuadratkan. Sesudah itu kalian kuadratkan dulu ini, nilainya itu 88.100 kali 10 pangkat min 4. Lalu ini dikalikan 54 kali 10 pangkat min 10 pangkat 4. Nah, ini tuh hasilnya itu 6,67 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Nah, sedangkan EA terhadap muatan kedua, rumusnya, ini harusnya K dikali Q2 dibagi R2 yang dipangkatkan 2. K-nya dimasukin 9 kali 10 pangkat 9, Q2-nya, ini harusnya Q2 ya bukan Q1, Q2-nya dimasukin 90 kali 10 pangkat min 6. Lalu R2-nya tadi, jarak dari yang Q2 ini, jarak dari yang Q2 ini ke titik A ini 30 cm. Dikarenakan tadi ya, yang 90 dikurangi 60, jadi 30 cm. Jadi dimasukin 30 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Terus ini dikuadratkan, hasilnya 900 kali 10 pangkat min 4. Lalu ini dikali, hasilnya 810 kali 10 pangkat 3. Hasilnya itu 9 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Nah, karena tadi arah yang muatannya itu titik ini terhadap Q2 itu bakal berlawanan, jadi arahnya itu menjauh gitu. Titik ini kalau ketemu dengan positif itu bakal menjauh arahnya tuh, jadi bakal menjauh, jadi arahnya ke kanan. Kalau titik ini ketemu dengan yang negatif bakal mendekat, jadi arahnya itu dari EA1 sama arah EA2 itu arahnya itu saling berlawanan. Maka untuk mencari E pada titik A itu kalian tinggal salah satunya itu kalian ambil, misalnya yang ke kanan itu positif, yang ke kiri itu negatif. Jadi tinggal EA2 dikurangi EA1. Jadi hasil yang di sini 9 kali 10 pangkat 6 dikurangi 0,667 kali 10 pangkat 6 sebelumnya
Kan ini nilainya itu 6,67 kali 10 pangkat 5. Nah, kalian ubah ke kali 10 pangkat 6. Jadi hasilnya 0,667 kali 10 pangkat 6. Nah, ini hasilnya 8,33 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Jadi tadi titik ini tuh yang kalau ketemu yang plus bakal menjauh, kalau ketemu yang minus bakal mendekat. Oke, lanjut ke yang E pada titik B. Nah, sedangkan E pada titik B ini tuh mempunyai nilai derajat. Derajatnya itu berbeda, jadi nggak sejajar gitu. Sedangkan kan sejajar. Q1, Q2 dengan titik A itu sejajar. Sedangkan Q1, Q2 dan titik B itu membuat kayak segitiga sama sisi, jadi derajatnya itu berbeda. Pertama, kita cari yang EB yang pertama, E di titik B yang pertama, K kali Q1 dibagi R1 kuadrat. Tinggal dimasukin, K-nya itu tadi 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya itu 60 kali 10 pangkat 6, dan R1 ini itu 60 kali 10 pangkat 2, ini dikuadratkan. Ini dikuadratkan, terus ini dikali, hasilnya 1,5 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Lalu yang EB yang 2 atau E pada titik B yang kedua sama rumusnya K dikali Q2 dibagi R2 pangkat 2. K-nya tinggal dimasukin 9 kali 10 pangkat 9 dikali 90 kali 10 pangkat 6 dibagi R2-nya B yang ini ke yang ini tadi jaraknya sama ya. Jadi 60 kali 10 pangkat 2 terus tinggal dikalikan, terus lalu dipangkatkan 2, hasilnya seperti ini, 810 kali 10 pangkat 3 dan 3600 kali 10 pangkat 4, hasilnya kalau dibagi 2,25 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Nah, kan di sini ya, di titik B ini, titik B ini, titik itu kalau terhadap muatan minus, bakal mendekat, sedangkan kalau muatan terhadap muatan positif bakal menjauh. Jadi B ini arahnya bakal mendekat ke titik minus, ke yang muatan minus. Sedangkan kalau B ke muatan positif bakal menjauh. Jadi EB1 bakal mendekat, sedangkan EB2 itu bakal menjauh. Jadi membuat sudut derajat di sini. Nah, karena tadi segitiga sama sisi itu, nilai derajatnya tuh setiap sisinya tuh sama, maka sisi di sini tuh 60 derajat, di sini 60 derajat, di sini 60 derajat. Nah, segaris ini tuh nilainya itu 180 derajat. Jadi segini tuh 180 derajat. Nah, di sini tinggal kalian kurangi juga kayak yang sebelumnya. Kayak nomor yang sebelumnya, 180 dikurangi sudut yang di sini 60 derajat. 180 dikurangi 60 derajat, hasilnya 120 derajat. Nah, kita cari nilai yang di tengah-tengah ini. Nilai E yang di tengah-tengah ini. E di titik B sama dengan akar EB1 kuadrat ditambah EB2 kuadrat ditambah 2 kali EB1 dikali EB2 dikali cos derajat yang di sini, cos 120 derajat. Tinggal dimasukin tadi nilai EB1-nya berapa? EB1-nya ini 1,5 kali 10 pangkat 6. Kalian kuadratkan ditambah 2,25 kali 10 pangkat 6 yang dikuadratkan ditambah 2 dikali 1,5 kali 10 pangkat 6 dikali 2,25 kali 10 pangkat 6 dikali minus setengah ini ya. Maaf ini minusnya jadi kayak kurang. Seterusnya ini di dalam kurung. Jadi minus setengah dikali minus setengah. Ini tinggal dicoret, duanya bisa dicoret sama yang di sini. Jadi minusnya dikali dengan 2,25 kali 10 pangkat 6 sama ini juga di 1,5 kali 10 pangkat 6. Sebentar. Oh ya maaf, harusnya ini bukan 10 pangkat 6 ya, harusnya oh ya enggak, maaf 10 pangkat 6. Sudah itu tinggal kalian jumlahkan saja. 2,25
yang hasil yang dikuadratkan ini 2,25 kali sepakat 12 ditambah yang ini dikuadratkan 5,0625 kali sepakat 12. Lalu yang ini tadi yang hasil yang minus dikali ini hasilnya minus 3,375 kali sepakat 12. Kalian jumlahkan hasilnya itu 3,9375 kali sepakat 12. Hasilnya 1,9843 kali sepakat 6 Newton per kolom. Nah itu E pada titik B hasilnya 1,9843 kali sepakat 6 Newton per kolom, dan E pada titik A tadi 8,33 kali sepakat 6 Newton per kolom. Lanjut ke yang nomor 3. Nomor 3 itu soalnya tuh kapasitor keping sejajar dialiri listrik sebesar 12 volt. Kapasitor terdiri dari dua keping seluas 10 cm kuadrat yang berjarak 2 mm. Hitunglah besar muatan yang mampu ditampung kapasitor. Pertama, sebelum itu kita tulis dulu diketahuinya apa aja. Ini sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12. Lalu A sama dengan 10 cm kuadrat. Ya ini luas kepingnya. Kita ubah dulu ke meter dulu. Jadi 9 kali 10 pangkat min 4. Karena ini kan cm kuadrat. Cm tuh kalau ubah ke meter tuh 10 pangkat min 2. Karena dikuadratkan jadi 10 pangkat min 2 itu jadi dikuadratkan juga jadi 10 pangkat min 2 dikali 2. Jadi 10 pangkat min 4. Jadi 10 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Lalu V-nya 12 volt. Lalu D-nya 2 mm. 2 mm ini juga diubah dulu ke meter. Jadi hasilnya 0,002 meter atau mau jadi 2 kali 10 min 3 meter juga boleh. Pertama kita hitung dulu nilai C-nya. C sama dengan per D 8,85. Ini masukin kali 10 pangkat min 12 dikali A 0,01 meter persegi dibagi 0,02 meter. 0,01 dibagi 0,02 itu jadi 1/2. Setengah ini dibagi 8,85 ini dibagi 2. Hasilnya 4,425 kali 10 pangkat min 12 farad. Nilai kapasitornya itu 4,425 kali 10 pangkat min 12 farad. Lalu yang C, mencari Q yang muatan ini pakai rumus yang ini, C sama dengan Q per V. C-nya ini V-nya ini pindah ruas, jadi C kali V. Q sama dengan C kali V. C ini udah diketahui tadi 4,425 kali 10 pangkat min 12 farad dikali V. V-nya itu 12 volt. Maka besar muatannya itu adalah 53,1 kali 10 pangkat min 12 kolom. Lanjut ke yang nomor 4. Soalnya tuh sebuah kapasitor plat sejajar memiliki beda potensial sebesar 220 volt. Kemudian kapasitor diisi bahan dielektrik dengan K sama dengan 7. Jika luas penampang 40 cm persegi dan jarak antara plat 10 cm, maka N0-nya itu sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 kapasitansi sebelum diisi dielektrik. Pertama, yang kedua, kapasitansi setelah diisi dielektrik. Yang ketiga, muatan yang dipindahkan dari suatu keping ke keping yang lainnya sebelum diisi bahan dielektrik. Yang keempat, kuat medan sebelum diisi dielektrik. Yang kelima, kuat medan setelah diisi dielektrik. Pertama, kita masukin dulu yang tadi yang diketahuinya apa saja. V, besaran beda potensialnya itu 220 volt. Terus tadi K-nya sama dengan 7. Terus luas penampangnya A sama dengan 40 kali cm kuadrat
kita ubah juga dulu ke meter kuadrat. Jadi 40 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Dan tadi jaraknya D-nya itu 10 cm. Nah ini NO-nya itu 8,85 kali 10 pangkat min 12. Lalu jawab. Yang pertama, kapasitansi sebelum diisi dielektrik. Maka rumusnya itu seperti ini. NO kali A per D. 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikali A-nya tadi 4 kali 10 pangkat min 4 dikali D-nya itu 10 kali 10 pangkat min 2. Tinggal dikalikan lalu dibagikan dengan yang ini, hasilnya 3,54 kali 10 pangkat min 13 farad. Itu untuk yang sebelum diisi dielektrik. Lalu yang setelah diisi dielektrik, maka C sama dengan K dikali C0. K di sini tadi 7 dikali C0 yang di sini yang sudah diketahui yang sebelumnya dikali 3,54 kali 10 min 13, hasilnya 24,78 kali 10 min 13 farad. Lalu yang C, kapasitas muatan yang dipindahkan dari satu keping ke keping lain sebelum diisi bahan dielektrik. Kis besar sama dengan C0 dikali V. C0-nya tadi 3,54 kali 10 min 13 dikali V-nya 220 volt. Jadi hasilnya 778,8 kali 10 min 13 kolom. Lalu mencari kuat medan sebelum diisi dielektrik. N0 sama dengan Q dibagi N0 kali A. Maaf, ini dikali A. Jadi medan yang sebelum kuat medan sebelum diisi elektrik, Q-nya tadi udah didapatin dari yang ini 778,8 kali 10 min 13. Lalu yang ini udah dari sini, yang A ini dari sini. Nah, tinggal dikalikan dulu yang di bawah ini, lalu ntar dibagi keseluruhannya dibagi 778,8 kali 10 min 13 dibagi 354 kali 10 min 16. Hasilnya 2,2 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Lalu yang terakhir, medan setelah diisi dielektrik. Yang ini, yang sebelum ini, dibagi dengan K. Jadi 2,2 kali 10 pangkat 13 dibagi 7 sama dengan 314,2857 Newton per kolom. Lanjut ke nomor 5. Hitunglah kapasitansi ekivalen dan muatan ekivalen rangkaian serta muatan pada masing-masing kapasitor tersebut. Nah, ini ada rangkaian kapasitor seperti ini. Nah, untuk mencari kapasitor ekivalennya, maka harus kita cari paralel seri dulu. Maaf, yang ini dulu diparalelin. Yang paralel dulu yang kapasitor, baru ntar seri. Jadi 1 per C ekivalen sama dengan 1 per C4 ditambah 1 per C5 ditambah 1 per C1 ditambah C2 ditambah C3 sama dengan tinggal dimasukin angkanya. Yang C4 1 per 6, yang C5 1 per 4 ditambah tinggal dimasukin juga C1, C2, C3 nya, jadi 1 dibagi 6 tambah 3 tambah 3. Lalu dijumlahkan, jadi 1 per 6 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 12. 1 per C ekivalen sama dengan 12. Ini harus di gimana ya ngomongnya. Jadi angka yang di sini tuh harus kita bisa bagi ke 3 angka yang di bawah ini. 12 ini kan bisa dibagi 12, bisa dibagi 4, bisa dibagi 6. Pertama, 12 bagi 6, 2, 2 dikali 1, 2. 12 bagi 4, 3, 3 kali 1, 3. 12 dibagi 12, itu 1, 1 dikali 1, 1. Jadi 2 tambah 3 tambah 1 adalah 6. Nah, untuk mencari C ekivalennya, kita pindah ruasin. Yang ini ke sini, yang ini ke sini, yang di atas ini ke bawah.
Jadi 12 dibagi 6 sama dengan 2 farad. Jadi C ekivalennya itu 2 farad. Jadi untuk menghitung kapasitor, ekivalen kapasitor saat seri, itu tuh berbanding terbalik saat sama resistor. Kalau resistor tuh saat seri itu mencari C ekivalennya itu ditambah, kalau kapasitor tuh seperti yang paralelnya. Sedangkan kalau yang paralel yang di kapasitor tuh kayak di seri yang di resistor. Seperti itu. Kita lanjut ke yang Q ekivalen. Mencari Q ekivalen tuh C ekivalen di sini dikali V inputnya. V inputnya itu 24 volt. Jadi Q ekivalen atau muatan ekivalen itu 48 kolom. 2 dikali 24 jadi 48 kolom. Nah, mencari Q masing-masingnya. Tadi untuk di kapasitor tuh nilai tegangannya itu saat seri itu dibagi, sedangkan saat paralel itu sama semua nilai tegangannya itu. Yang pertama yang V5. Mencari V5 itu C ekivalen dibagi C5 dikali V input. C ekivalen ini dibagi C5 dikali V input. Tadi C ekivalen hasilnya 2 farad. Dibagi C5-nya 4 farad. Dikali V inputnya 24. 4 dibagi 24, 6. 6 kali 2, 12 volt. Lalu yang mencari yang Q5, mencari kekuatan di Q5. Q5 sama dengan tadi rumus mencari C kan tadi Q per V. Terus kalau untuk mencari Q-nya, maka tinggal dipindah ruasin. Jadi Q sama dengan C kali V C5 dikali V5 4 dikali 12, jadi 28 kolom. Lalu lanjut kita cari yang Q yang 4, muatan 4. Karena ini seri, jadi tegangannya itu bakal berbeda. Jadi kita cari lagi tegangannya C ekivalen dibagi C per 4 dikali V input. C ekivalennya 2 farad, C4-nya itu 6. C4-nya itu 6 tuh dari ini ya, dari sini 6 farad. Dikali 24. 6 dibagi 20. 24 dibagi 6 tuh 4. 4 kali 2, 8 volt. Lalu untuk mencari muatan D4, di Q4 tuh C4 dikali V4. C4 tadi 6 dikali 8, 48 kolom. Nah, kita lanjut ke yang paralel ini. Karena ini paralel, jadi tegangannya itu bakal sama semua. Jadi tegangan paralel sama dengan C ekivalen dibagi kapasitor total yang di paralel ini berapa. Karena saat kapasitor ini paralel itu mencari totalnya itu dijumlahkan 3 ditambah 3 ditambah 6. Jadi C paralel ini tuh 3 tadi, 3 ditambah 3 ditambah 6 jadi 12. C ekivalennya itu 2. 2 dibagi 12 dikali V inputnya 24. Jadi 2 per 12, 1 per 6 dikali 24 atau 12 atau 24 dibagi 12 jadi 2. 2 kali 2, 4 volt. Karena tegangannya sama semua, jadi kita bisa mendapatkan nilai Q1-nya dengan tegangan yang sama semua dan Q2 dan Q3-nya. Tinggal yang berbeda nilai kapasitornya. Jadi mencari Q1, C1 dikali Vp atau V paralel. 6 dikali 4, 24 kolom. Untuk mencari yang Q2, C2 dikali Vp, 3 dikali 4, 12 kolom. Untuk mencari yang Q3, C3 dikali Vp, 3 dikali 4 sama dengan 12 kolom. Nah, ini mencari Q masing-masing itu udah beres semua. Mencari Q1 24 kolom, Q2 12 kolom, Q3 12 kolom, Q4 48 kolom, dan Q5 28